Inilah perjalanan menuju kakek misterius yang berada di puncak Dieng Banjarnegara, Jawa Tengah. Perjalanan ini dimulai dari lereng utara Pegunungan Dieng, tepatnya dari arah Batang, lalu menuju puncak Dieng Banjarnegara dan Wonosobo. Sepanjang mata memandang yang terlihat hanya keindahan alam. Langit biru, hamparan tanaman kentang yang subur, serta udara yang sejuk. Masyarakat beraktivitas begitu giat, meski cuaca dingin menggigil. Di puncak Dieng, ada sosok misterius bernama Mbah Fanani yang sangat terkenal. Kakek ini tinggal di sebuah tenda kecil ukuran 2 kali 2 meter dan tinggi 120 cm di pinggir jalan. Mbah Fanani dianggap sebagai pertapa yang telah berdiam diri selama puluhan tahun. Hingga tahun 2025 ini, Mbah Fanani sudah bertapa selama 26 tahun. Usia Mbah Fanani, menurut warga sudah mencapai 110 tahun. Ia tidak berkeluarga, juga tidak beraktivitas sebagaimana orang lain. Sepanjang siang dan malam, ia hanya tinggal di dalam tenda. Untuk makan dan minum, Mbah Fanani menerima dari masyarakat yang lewat. Sementara pemilik rumah bernama Bapak Ono, juga selalu menyediakan makan untuknya. Menurut Rohman warga Batur Banjarnegara, Mbah Fanani punya kelebihan dan juga keanehan yang tidak dimiliki orang biasa. Setiap hari orang yang lewat memberi makan dan minum. Namun sampahnya tidak terlihat sama sekali. Suatu saat Mbah Fanani meninggalkan tenda. Di dalam tenda penuh dengan botol minuman. Botol-botol itu diangkut pakai mobil oleh dinas kebersihan, ternyata tidak habis-habis. Mbah Fanani juga ditanya sampai kapan bertapa. Dia menjawab sampai ada kapal yang menjemputnya. Warga akhirnya bertanya-tanya, apakah bakal ada tsunami di puncak Dieng. Warga lainnya mengatakan, Mbah Fanani seperti memiliki karomah, karena ketika ada banjir bandang dari dataran tinggi, tubuh Mbah Fanani tidak hanyut, padahal ia tengah berdiam diri di tenda itu. Yuk, kita lihat dengan dekat tenda Mbah Fanani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini saya berada di puncak Dieng. Saya akan berkunjung ke rumah Mbah Fanani, seorang pertapa yang sudah puluhan tahun berada di pinggir jalan di dekat kantor polisi sektor Dieng. Saya akan coba menemui Mbah Fanani yang sudah melegenda di wilayah ini. Di depan sebelah kanan jalan itu yang kelihatan tenda warna hijau tentara. Di situ berdiam diri namanya Mbah Fanani yang sekitar mungkin sudah 25 tahun berada di rumah itu, tidak melakukan aktivitas apapun, tidak punya saudara, sudah bertahun-tahun di situ. Menurut NU Online, Mbah Fanani adalah seorang waliullah yang jejaknya terus dibedah oleh banyak sejarawan. Mbah Fanani sudah 24 tahun bertapa di Jalan Raya Dieng, RT 1 RW 1 Dieng Kulon. Mbah Fanani dikenal sebagai sosok pria misterius, sebab beliau tidak pernah bicara sama sekali dan hingga kini belum ada yang mengetahui maksud serta tujuan bertapa. Mbah Fanani bertapa di sebuah tenda kecil depan rumah warga. Ia menghabiskan waktu puluhan tahun di dalam tenda tanpa beraktivitas apapun, kebal dengan udara panas dan dinginnya Dieng. Meskipun panas terik, hujan badai, Mbah Fanani tidak pernah sekalipun terlihat beranjak dari tendanya tersebut. Dalam kesehariannya hanya dia duduk sembari berselimut kain hitam. Menurut Habib Lutfi bin Yahya, Mbah Fanani termasuk min auliyaliyah. Siapa yang singgah di Wonosobo atau Dieng diminta untuk menyempatkan diri berkunjung bertemu dengan Mbah Fanani, meskipun pertemuan itu sekedar isyarat mendoakan beliau. Dikisahkan banyak orang Mbah Fanani dulunya adalah pengasuh pondok pesantren di Cirebon. Banyak orang yang datang dari berbagai daerah yang datang ke Mbah Fanani, mulai dari habib, ustadz, anak-anak pesantren dan warga biasa juga datang ke situ. Kelebihan Mbah Fanani. Mbah Fanani pernah ditemui di Mekah. Percaya atau tidak, banyak orang meyakini kesaktian Mbah Fanani. Salah satu cerita disampaikan oleh Pak Aifin, Ketua RT 1 RW 1 Desa Dieng Kulon, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara. Dia bersama istrinya menceritakan
Mbah Fanani pernah ditemui di Mekah, Arab Saudi oleh seorang warga Banjarnegara. Setiap masuk waktu sholat, Mbah Fanani menghilang dari tenda. Bicara soal hal misterius maupun gaib, bisa percaya atau tidak. Konon beliau tidak pernah ada di tendanya saat masuk waktu sholat 5 waktu. Beliau tak terlihat entah kemana. Tenda Mbah Fanani pernah dilempari botol minuman. Pelakunya lalu mengalami kecelakaan. Selain itu, Mbah Fanani bisa merasakan aura negatif para tamu. Hari Sabtu. Assalamualaikum. Tapi ditutup niki. Oh. Tapi wonten mriki mboten liangnya. Oh, sebelahnya niki. Tapi ditutup niki. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Demikian sahabat Jejak Widodo, saya berusaha datang ke sini tapi kelihatannya pintunya tertutup. Sebenarnya tempat tinggalnya ada di sini, di tempat ini. Sebenarnya tempatnya ada di sini tapi katanya harus minta izin dulu kepada rumahnya, tapi terkunci. Entah bagaimana ini saya bisa masuk. Di daerah mana? Oh, di daerah mana itu? Allah. Betul? Enggak, sini loh, pas Dian Banjarnegara itu. Oh, pas diannya. Iya, pas Dian Banjarnegara masuk itu ada tempat acara pemberian sampah. Pemberian sampah. Pemotongan. Oh, tempat ini, tempat jual itu, tapi sekarang lagi pemotongan. Iya, Dari pagi. Iya, dari pagi. Oh. Terus emang kalau orang mau ke situ harus izin ke Pak Ono Iya, itu? soalnya Pak Oni yang pegang pintunya, Yang Pak pegang Ono. pintunya ya. Iya. Tapi ditemui semua orang boleh kan? Boleh. Oh, saya mau wawancara sebetulnya. Oh iya. Bisa nggak Mbak Fananinya diwawancara bisa juga? Kalau Mbak Fananinya kurang tahu ya Pak, soalnya dia itu kalau mau bicara itu paling ngaku sama geleng-geleng doang. Oh, hanya itu ya? Iya, sama Mbak Iya. Fanani. Paling kalau mau wawancara sama Pak Ono. Pak Ononya. Itu rumah itu Pak Ono ya? Iya, rumah Pak Ono. Itu ada hubungan sama Mbak Fanani nggak Pak? Enggak, memang betul orang lain. Dari dulu beliau yang ngasih jaharan. Oh, Pak Ono itu. Ya, Pak Ono sama dulu dari dulu, dari zaman beliau di situ itu yang ngasih jaharan, ngasih minum.